Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali perkuliahan ini berikan suatu sedikit motivasi pentingnya menuntut ilmu yang diambil dari perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi dari ayat yang pertama yang diturunkan ini adalah Iqra, bacalah. Diabadikan di dalam surat Al-Alaq ayat 1. Ayat yang turun kepada Rasulullah SAW pertama adalah perintah untuk membaca. Jadi ini juga menunjukkan betapa pentingnya membaca, dan untuk mendapatkan ilmu yang pertama kali adalah dengan membaca. Jadi ini mengamalkan juga kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada hadis nomor 224 dikatakan oleh Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Jadi menuntut ilmu, mempelajari ilmu ini wajib bagi setiap muslim. Ini satu perintah daripada Rasulullah SAW. Kemudian juga di dalam Al-Quran ayat surat Mujadalah ayat 11 Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu, beberapa derajat. Jadi dengan belajar ilmu maka Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu setelah dia beriman. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Waman salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ada dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian juga kita simpulkan bahwa mencari ilmu keutamaannya adalah setara dengan jihad di jalan Allah. Kemudian juga dalam hadis lain dinyatakan malaikat membentangkan sayapnya untuk para pencari ilmu. Keutamaan ilmu lebih tinggi daripada sunnah. Kemudian juga dimudahkan jalan menuju surga. Yang lainnya adalah tanda Allah menghendaki kebaikan pada seseorang adalah dengan diberikan ilmu. Seluruh makhluk memintakan ampunan untuk para pencari ilmu dan pahala terus mengalir meski telah wafat dan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan dalam hadis lain dinyatakan, man arada dunya fa'alaihi bi'ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilm wa man arada huma fa'alaihi bi'ilm. Barang siapa menginginkan dunia maka atasnya ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat maka atasnya juga ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya maka atasnya harus ada ilmunya. Dalam hadis riwayat Ahmad. Dan keutamaan orang berilmu ya, katakan fadlul alim ala abid kafadli qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Demikian keutamaan orang yang berilmu. Dan ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi amal jariah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah sabdakan, bahwa ketika manusia meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 perkara: 1 sedekah jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Maka bagaimana tanggung jawab seorang muslim inilah juga mengajarkan ilmu. Sebagaimana dalam salah satu riwayat ketika dari Malik bin Al-Khwairij, dia menceritakan bahwa ketika beberapa orang dari suatu kabilah, suatu kaum telah datang kepada Rasulullah untuk belajar,
Maka setelah mereka tinggal beberapa hari bersama Rasulullah SAW, maka di akhir mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka dan ajarkanlah kepada mereka dan perintahkanlah mereka untuk berbuat baik. Ya, jadi setelah mendapatkan ilmu, maka kembali kepada kaumnya mengajarkan apa yang telah didapatkan dari ilmu tersebut. Riwayat Bukhari Muslim. Ya. Maka bagi mahasiswa dari teknik, ya, pertanian sipil, belajar adalah ibadah yang bernilai tinggi, dan setiap kuliah dan tugas adalah investasi akhirat. Ya. Jadi jangan dilupakan, jangan ditinggalkan, ya, jangan diremehkan. Dan ilmu teknik telah digunakan untuk kemaslahatan umat. Ya. Belajar untuk membangun bangunan-bangunan dengan baik sehingga tidak rusak, tidak mencelakakan, ya. Dan ini adalah untuk kemaslahatan umat. Niatkan membangun infrastruktur yang bermanfaat. Jadi kesempatan belajar adalah satu nikmat dari Allah SWT. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kesulitan di dalam belajar adalah jalan menuju surga. Jadi status sebagai mahasiswa pun juga bisa dikenakan dengan jihad fisabilillah. Gelar akademik, ya, sarjana teknik itu salah satu daripada pengangkatan derajat oleh Allah SWT. Ya. Maka di dalam belajar, maka selalulah berdoa, ya, mohon kepada Allah SWT agar dimudahkan dan dijadikan manfaat bagi apa yang telah didapatkan dari ilmu-ilmu tersebut. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, manfaatkanlah bagi kami apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Demikian, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada mahasiswa semuanya. Barakallahu fikum. Selamat mengikuti perkuliahan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.